Serangan ke ketiga benteng di Malta. Pada tanggal 21 Mei, Piali Pasa memerintahkan serangan terhadap Birgu. Namun tentara Spanyol di Birgu, San Angelo, berhasil memukul mundur tentara Ottoman. Hari berikutnya, tanggal 22 Mei, Sanglea, lokasi benteng Saint Michael, menjadi sasaran tentara Ottoman, namun kembali gagal. Setelah serangan ke kedua benteng ini gagal, Mustafa Pasha ingin menyerang Medina dengan tujuan meruntuhkan moral pasukan Kristen, sementara Piali Pasha ingin menyerang benteng San Elmo. Akhirnya, pilihan yang terakhir yang diambil, San Elmo yang akan diserang. Anda mungkin tidak pernah mendengar benteng San Elmo. Benteng ini berstruktur kecil, berbentuk bintang, terletak di puncak daerah Valletta yang sekarang menjadi ibu kota Maltese atau Malta. Di sebelah utara pantai Grand Herbo, tentara Ottoman bergerak dari Gunung Scribor. Pasukan dan artileri yang dikawal pasukan Janissary bergerak maju menuju San Elmo. Dari mata-mata yang menginformasikan ke La Valette bahwa Muslim Ottoman akan menyerang San Elmo, maka La Valette kemudian mengirim 150 ksatria Hospitaller menuju benteng San Elmo guna memperkuat benteng tersebut. Para ksatria Hospitaller keluar dan mencoba menghambat gerak maju pasukan Ottoman. Namun dengan mudah pasukan Ottoman yang begitu besar, mereka memukul mundur pasukan yang di San Elmo kembali ke dalam benteng mereka. Tentara Ottoman kemudian membangun parit penghalang di depan meriam mereka guna menghambat musuh untuk menyerang meriam-meriam mereka. Kemudian artileri dan meriam-meriam Ottoman mulai menembaki benteng San Elmo. La Valette hanya bisa mengamati dari posnya di benteng San Angelo di Birgu. Melihat bahwa pasukan Turki dalam jangkauan meriam dari San Angelo, La Valette memerintahkan untuk menembak pasukan Ottoman Turki. Tembakan tersebut membuat kacau balau pasukan Turki sesaat. Bahkan Piali Pasha sampai terluka dan semaput alias pingsan tidak sadarkan diri. Serangan meriam-meriam Ottoman membuat benteng San Elmo rusak berat. Hanya tinggal masalah waktu benteng San Elmo jatuh. Komandan di San Elmo meminta izin kepada La Valette untuk mundur. Namun La Valette memerintahkan untuk berjuang sampai titik darah terakhir. Tujuannya agar mengulur waktu selama mungkin sampai pasukan bantuan dan Garcia tiba. Pada tanggal 29 Mei, pasukan Ottoman menggali terowongan yang akan digunakan untuk meledakkan tembok benteng San Elmo. Pada malam itu, dua komplit ksatria Hospitaller keluar dan membunuhi para penggali terowongan. Sebagian besar penggali terowongan dibantai, sisa penggali terowongan melarikan diri, lalu pasukan Janissary datang dan memaksa dua kompi ini masuk ke dalam benteng San Elmo. Pada tanggal 2 Juni, Dragut Reis tiba dengan 13 kapal gale dengan kekuatan 1.500 pasukan. Kemudian, mendirikan blokade laut dari kapal dari Sisilia untuk memberikan bantuan kepada Malta di Galau Point. Namun, kavaleri gerilya Malta menyerang mereka sehingga suplai bisa masuk ke Malta. Meski akhirnya kavaleri ini dipukul mundur Dragut Reis. Pada tanggal 3 Juni, ksatria Hospitaller di San Elmo semakin terdesak. Pasukan ksatria Hospitaller, Spaniard, dan Malta bertahan mati-matian di pertempuran itu dan semakin berdarah-darah. Di tanggal 10, 15, dan 16 Juni, para pasukan Malta berjuang sama hebatnya dengan pasukan Hospitaller. Meski kalah jumlah, mereka tetap melawan sebab setiap hari yang berlalu memberikan harapan akan bantuan yang tiba dari Don Garcia. Setiap pasukan prajurit Kristen berjuang sampai titik darah penghabisan, mengulur waktu bagi pasukan San Angelo dan San Michael. Jadi rencana La Valette sudah jelas, setiap benteng akan bertahan sampai titik darah penghabisan guna mengulur waktu sampai datangnya pasukan bantuan dari Don Garcia. Benteng San Elmo harus berjuang dan membunuhi sebanyak mungkin pasukan Ottoman agar mereka bisa diselamatkan. Pada tanggal 17 Juni, Dragut Reis terluka akibat tembakan meriam. Sumbernya tidak jelas sebab ada yang mengatakan friendly fire dari meriam Ottoman sendiri, sumber lainnya mengatakan tembakan dari benteng San Angelo. Yang pasti, Dragut Reis keluar dari pertempuran dan dirawat. Pada tanggal 22 Juni, Janissary Ottoman menyingkirkan penjaga di tembok benteng. Seluruh pasukan jihad Ottoman menyerbu masuk. Para ksatria Hospitaller yang tinggal ratusan orang tidak mau menyerah dan terus melakukan perlawanan. Di malam hari Jumat tanggal 22 Juni 1565, beberapa ratus sisa tentara ksatria Hospitaller dan Malta di benteng San Elmo yang awalnya berjumlah 1.500 orang menyanyikan lagu-lagu rohani, berdoa, membunyikan lonceng gereja, dan bersiap melakukan peperangan terakhir keesokan harinya.
merinding saja. Bunyi lonceng dan lagu rohani bergema terdengar sayup-sayup di benteng San Angelo dan San Michael. Mereka tahu mereka sudah tidak mampu berdiri lagi. Mereka pasti akan mati besok. Yang sudah tidak mampu berdiri diletakkan di atas kursi-kursi di belakang keruntuhan tembok, di belakang benteng, bahkan berdiri dengan tongkat dan pedang di tangan, bahkan tidur dengan tombak dan pedang di tangan, siap menyambut pertarungan terakhir. Keesokan harinya, seluruh tentara Turki menyerbu dengan teriakan menggelegar Allahu Akbar, dan beberapa pasukan Kristen masih mampu berperang. Para kesatria hospitaler, Spaniard, dan pasukan Malta bertarung benar-benar sampai titik darah terakhir. Akhirnya semuanya tewas di hari yang sama. Benteng San Elmo jatuh ke tangan Muslim Ottoman. Akhirnya tentara-tentara Ottoman berhasil menang. Bendera bulan sabit milik Kekaisaran Ottoman Turki berkibar di atas reruntuhan benteng. Mustafa Pasha memerintahkan untuk memenggal kepala-kepala kesatria Kristen yang sudah mati dan ditancapkan di ujung tombak-tombak, dan tubuh-tubuh tanpa kepala mereka disalib dan dibiarkan hanyut terbawa ke benteng San Angelo yang terletak tak jauh di seberang pantai. Di hari yang sama, tanggal 23 Juni, Dragut Reis juga tewas akibat luka yang dialaminya.